Nabi Muhammad hijrahnya kok sembunyi-sembunyi ya? Bandingin coba dengan hijrahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi hijrah sembunyi, keluarnya malam, jalannya pakai yang jauh, sembunyi ada di gua. Sayyidina Umar bin Khattab mau hijrah, lo zaman now ini ya, buat status pengumuman. Umar bin Khattab besok mau hijrah. Jadi silahkan yang mau menghalangi saya tunggu di balik gunung itu. Kalau kepengin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, nah silahkan halangi saya hijrah. Itu besok ditunggu, nggak ada yang muncul. Nggak ada yang muncul. Jadi orang-orang yang nggak paham kan bingung. Kalau gitu Nabi Muhammad ngapain repot? Berangkat aja bareng, Sayyidina Umar di depan, Sayyidina Hamzah jaga bagian belakang. Selesai apa enggak? Tidak mungkin ada rombongan di Arab kalau yang bagian depan Sayyidina Umar, bagian belakangnya Hamzah, tidak mungkin ada yang berani ganggu. Jagoan beneran semuanya ini. Itu perang Badar 313 lawan 1000 menang kok. Apalagi cuma sama orang Mekah mau hijrah aja. Kenapa kok Nabi Muhammad itu kok sembunyi? Sembunyi. Apakah Nabi Muhammad itu takut? Nah, disinilah diterangkan sama Syekh Said Ramdhan Al-Buti, disinilah hikmah yang luar biasa dalam peristiwa ini. Sayyidina Umar bin Khattab atau setiap muslim siapapun juga, perbuatannya dia itu adalah perbuatan pribadi, tidak akan menjadi satu syariat. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, perbuatan beliau itu menjadi satu syariat. Artinya apa? Kalau Nabi mengerjakan senekat Sayyidina Umar bin Khattab, maka yang takut-takut sekalipun mau nggak mau harus ikut nekatnya Nabi. Bagi muslim yang imannya masih lemah, memberatkan apa enggak ini? Memberatkan ya kan? Akhirnya Nabi Muhammad dengan perannya sebagai musyarri' syariat, bahkan beliau tuh yang urutan kedua setelah Al-Quran, yaitu perbuatan, ucapan dan ketetapan Rasulullah SAW, itu yang menjadi syariat. Nah, jadi Rasulullah SAW setelah itu Rasul tuh pakai jalan yang tadi, kayak ada yang bagian penunjuk jalan, ada yang mutar jalannya, ada yang masuk ke gua, berangkatnya malam hari. Itu menunjukkan bahwasanya yang namanya ngikutin syariat itu tetap harus orang itu berbuat untuk kemaslahatan dan keamanan dirinya. Setelah itu, setelah menjalankan syariat tadi itu berbuat yang memang sesuai dengan nalar dan akal manusia, ya setelah itu kemudian tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Saya jelasin ya, biar jelas gini. Nabi Muhammad SAW itu seorang musyarri' yang menetapkan syariat. Kalau Nabi ngikuti sistemnya Sayyidina Umar, maka orang-orang yang lemah ataupun orang-orang yang lemah bisa mengikuti apa enggak? Enggak. Kemudian syariatnya yang muncul gimana? Pokoknya tawakal sama Allah, selesai jalan. Enggak usah mempersiapkan diri untuk keamanan yang sesuai dengan akal manusia. Tapi enggak, syariat itu dibuat itu cocok dengan akal dan nurani manusia. Makanya syariatnya ketika itu, kamu mau hijrah, perintah hijrah benar, tapi kamu enggak harus terang-terangan, kamu bisa ngikuti caranya Nabi. Nabi gimana? Berangkatnya malam, sembunyi, jalannya muter, dan lewat sembunyi di gua dan macam-macam, pakai ada yang menghalau jejak. Setelah itu semua dilakukan, tawakal hatinya bukan kepada perbuatan yang beliau lakukan, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga perang. Apa perang Nabi Muhammad perang? Ayo, enggak usah pakai strategi, kita semua doa aja, terus kita perang. Yang penting nekat selesai. Masa begitu? Perang kan pakai strategi kan? Yang mana sebelah sini, yang bawa ini sebelah sini, yang maju di depan fulan.
Nanti kalau sampai terjadi sesuatu nanti fulan ke sebelah sini. Jadi syariat itu sesuai dengan akal manusia. Paham ya? Tapi setelah syariat dijalankan, hatinya itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua yang terjadi itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW begitu syariat semua dijalankan, Rasul nyantai. Masuk gua, orang kafir udah di atasnya. Udah di atasnya orang kafir. Kalau lihat kakinya, lihat Nabi Muhammad. Tapi Nabi gimana? Nyantai. Sayyidina Abu Bakar takut. Ketika Sayyidina Abu Bakar takut, maka ketika itu Nabi Muhammad SAW, beliau menyatakan pada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, gimana pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya itu Allah Subhanahu wa taala? Jadi Rasulullah itu nyantai ketika itu. Sayyidina Abu Bakar sempat takut, ini Rasulullah ini lihat kakinya, lihat kita. Dan kalau orang pastinya di gua langsung tiba-tiba dikeroyok 10 orang selesai. Enggak bisa balas, ya kan? Kita Rasul nyantai, kita ini berdua Allah yang ketiga kok. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, Allah bersama kami. Allah bersama kita, jangan takut. Selamat apa enggak? Ketika Surakoh ngejar, ketika dikejar sama Surakoh, ini Surakoh ngejar kencang, Nabi Muhammad sama sekali enggak mempercepat jalannya. Udah, aman-aman. Udah Surakoh udah mau deket, jatuh. Udah mau deket, jatuh. Udah mau deket, jatuh. Gak bisa. Kenapa? Sebab udah dijalankan. Setelah itu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita semuanya kerja-kerja dulu. Kerja ini jadikan sebab, tapi nanti yang ngasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ngasih rezeki kita kadang-kadang berkali-kali lipat dibanding kerjaan kita. Kerja aja, jalani ke pekerjaan. Orang itu yang namanya ngikutin sunnatullah, ya orang itu kalau mau makan harus kerja, mau cari duit harus kerja. Setelah itu kamu pasrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dapat gaji dikit, enggak apa-apa. Yang mencukupi Allah, yang penting udah kerja kok. Nanti Allah dicukupin. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupi dirinya. Paham ya?